Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pagi Ibu. Ya, sekarang pelajaran Ibu yang terakhir ya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajarnya gitu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM ya di sini. Silakan Agam pimpin doa. Siap Bu. Mari teman-teman secara bersama-sama kita berdoa untuk keadaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita serap semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di berdoa selesai. Sudah Bu. Makasih Agam, alhamdulillah kita ya sudah mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan ini dapat bermakna, bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan absen dulu mulai dari Agam. Agam ada ya? Hadir Bu. Ya, Rizky. Hadir Bu. Luis. Hadir Ibu. Retna. Hadir Bu. Ini. Hadir Bu. Nur. Hadir Ibu. Rizka. Ya Bu. Kak. Ya. Lala. Hadir. Ririn. Hadir Ibu. Materi untuk sekarang ya tentang bab 3 ya tentang peranan pelaku ekonomi dalam perekonomian ya. Nah, ini keterkaitan minggu kemarin kan udah kita bahas tuh tentang kegiatan ekonomi apa aja ya. Ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, sekarang kita akan memasuki bagaimana sih peranan dari pelaku-pelaku ekonomi itu untuk perekonomian di sini gitu ya. Jadi keterkaitannya kemarin sama materi ini itu ya. Jadi ada kegiatan produksi, kalian sudah paham ya, Ibu kemarin udah beberapa kali pertemuan itu ya, produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, tujuannya kita mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian bisa mencapai KKM gitu ya, untuk untuk bisa menganalisis, mampu menganalisis bagaimana sih peranan pelaku ekonomi dalam perekonomian itu secara baik, ya, tepat dan bekerja sama ya, terus bertanggung jawab. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini, Ibu akan memakai pembelajaran yang berbasis masalah atau ya berdiskusi, tapi ini sedikit beda ya diskusinya, nggak membosankan gitu ya, sedikit berbeda dengan minggu-minggu yang lalu gitu. Diskusinya itu kita akan berdiskusi, tapi dalam strateginya, caranya itu adalah bermain peran gitu. Jadi tujuannya Ibu harapkan kalian bisa dalam belajar ini menjadi menarik gitu, menyenangkan bagi kalian, tidak membosankan gitu ya. Jadi strateginya itu ya untuk menarik perhatian kalian supaya tetap semangat, apalagi pada jam-jam terakhir begini
pasti motivasi untuk belajar kalian sedikit menurun gitu ya. Nah, baiklah kita akan sebelum masuk ke inti ya, inti kegiatan pembelajaran, Ibu akan ini ada yel-yel gitu ya. Misalkan kalau Ibu sebut ekonomi, salam equilibrium gitu ya. Oke? Ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ekonomi, Salam Salam equilibrium. ya, bagus. Mudah-mudahan itu akan sedikit meningkatkan motivasi kalian gitu ya untuk belajar karena Ibu mengerti dari pagi kalian belajar matematika, fisika, kimia gitu ya. Karena kita ini kan IPA ya, lintas minat. Jadi kalian itu udah bebannya banyak ya jadi materinya. Nah, sehingga ini Ibu mau menyajikannya itu nggak melulu materi gitu, hafalan, apalagi ekonomi itu banyak gitu ya. Ibu akan meramunya itu menjadi menarik gitu. Jadi kalian nanti ya di kegiatan inti kalian akan berkelompok, bekerja sama gitu, menentukan peran apa saja yang akan kalian lakukan untuk kemudian nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas gitu hasil dari pembagian peranan kalian masing-masing gitu ya. Nah, sebelum kalian memahami itu kan harus literasi dulu ya. Kalian apa sih peran sebagai konsumen itu apa aja, pemerintah apa gitu ya. Nah, kalian harus literasi dulu baik dari buku, browsing gitu ya, boleh kalian bebas ya. Nah, sekarang kita akan memasuki ke sebagai pengetahuan awal. Ibu akan membagikan suatu masalah gitu untuk membangkitkan motivasi kalian untuk berpikir kritis gitu. Bagaimana sih menyelesaikan masalah? Ibu bagikan suatu studi kasus atau infografis mengenai itu ya di WA udah di share mengenai bahwa ada kasus konsumen itu dirugikan oleh produsen gitu ya. Nah, ini siapa sih yang akan bertanggung jawab kalau si konsumen merasa dirugikan oleh produsen ya? Siapa yang bertanggung jawab gitu ya? Nah, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya solusi apa yang harus kalian selesaikan gitu ya untuk mengatasi kasus konsumen yang terkena masalah dengan produsen gitu ya. Nah, Ibu Aka ini tidak berkelompok dulu ya, ini masing-masing aja dulu tanya jawab, diskusi individual gitu ya. Jadi kalian siapa yang akan memberikan solusi, terus alasannya apa, berdasarkan apa itu kalian harus jelas ya, harus sesuai dengan konteks materi gitu ya. Nah, masalahnya ini adalah itu dari sisi konsumen gitu. Udah dibaca kan infografisnya? Yang Ibu kirim di WA ya, Bu? Iya, soalnya ini nggak bisa diklik kalau itu klik linknya gitu ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Saya lihat. Jadi sekarang kalian diskusi dulu ya, diskusi tentang masalah itu ya. Untuk pemahaman dasar kalian gitu, apa sudah paham belum? Karena kan kita minggu kemarin-kemarin kan udah belajar tuh kegiatan ekonomi apa aja, siapa pelaku ekonomi itu kan kalian udah beberapa kali pertemuan itu dibahas ya. Sekarang kalian implementasikan gitu dalam pembelajarannya, dalam pembagian peran gitu. Jadi kalian harus bisa
apa namanya memahami peran masing-masing gitu ya, apa sih tugas dari keempat itu pelaku ekonomi itu ya. Paham ya kalian ya? Ya paham Bu. Paham Bu. Ya silakan diskusi tentang apa masalah itu. Apabila ada kesulitan atau apa, boleh bertanya langsung sama Ibu. Terus kita akan berdiskusi bersama-sama memecahkan masalah untuk menemukan solusinya gitu ya. 5 menit aja ya. Ini kan untuk pengetahuan awal aja. Jadi kalian untuk orientasi ke masalahnya gimana sih kalian menyelesaikan masalah gitu ya. Ini sering terjadi di kita ya, di kehidupan kita sehari-hari. Masalah-masalah konsumen itu memang sering terjadi gitu ya. Ini solusinya gimana menurut kalian ya, menurut pandangan kalian ya, menurut kajian kalian gitu. Menurut siapa yang udah bisa memaparkan solusi apa sih yang tepat untuk mengatasi kesulitan konsumen itu dalam hubungannya dengan produsen gitu, karena dia dirugikan nih oleh si produsen. Bagaimana sih ya ini ada yang ini ya, raise hand. Siapa? Lala. Ya, Lala, gimana Lala pendapatnya tentang kasus itu? Nah, untuk kasus ini saya pernah ngalamin sendiri, Bu. Ya, Beli sepatu ya di Shopee. iya. Terus si sepatunya itu ternyata pas dibuka, padahal masih baru, pas dibuka ternyata lemnya udah copot, Bu. Jadi barang yang saya terima itu rusak gitu, Bu. Jadi ya gimana lagi mau nerima, mau dibalikin eh, kitanya kena ongkir, terus juga prosesnya lama. Jadi ya udah deh anggap beli itu aja, beli barangnya gagal gitu. Gitu aja deh, Bu. Oh iya, coba ada yang menanggapi yang lain. Lala mengalami kesulitan nih, waktu pembelian sepatu. Oh ternyata tidak sesuai dengan speknya, misalkan. Lala harus gimana sih? Harus komplain kemana gitu ya? Sedangkan itu pembelajarannya online gitu ya. Nah, sebelum membeli kan Lala harus lihat dulu kan deskripsi seperti apa barang itu gitu ya. Apa terus testimoninya itu kan harus diperiksa. Konsumen itu harus jeli ya. Satu, konsumen itu harus jeli. Jeli dalam hal mengidentifikasi barang yang akan kita beli gitu. Itu kembali lagi ke konsumen gitu. Gimana sih Bu kalau misalkan kita kita protes kemana? Ya jangan kita protes di medsos gitu ya. Jadi itu akan menambah masalah gitu ya. Jadi kita kembali lagi kita harus jeli dalam membeli suatu barang gitu ya. Terus jangan marah-marah ke kurir gitu ya. Soalnya kurir juga nggak tahu ya itu kurir juga itu bukan dia yang produksi, bukan dia yang punya gitu. Jadi selesaikanlah masalah itu secara bijak misalkan. Bolehlah kalian menyelesaikan secara hukum. Ada nih yang badan yang menaungi melindungi hak-hak konsumen gitu. Ada yaitu lembaga perlindungan konsumen ya, itu di bawah undang-undang tuh badan yang menyelesaikan sengketa dari konsumen antara konsumen dengan pihak ketiga atau produsen atau distributor gitu ya. Nah, Lala gimana? Udah ada pencerahan ya kalau mengenai itu ya. Jadi intinya
kalian gitu, kalau membeli suatu barang harus lihat dulu ya apa speknya atau apanya identifikasinya gitu ya. Kedaluarsanya segala macam itu kembali ke kita lagi ya. Kita harus jeli dalam hal memilih barang gitu. Terus yang kedua, apabila kalian misalkan ruginya gede nih atau ratusan juta, kalau puluhan juta, kalian bisa memperkarakan apa namanya penipuan tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu ya, atau YLKI kalau ini ya, BPSK gitu ya. Itu kan merupakan badan yang legal ya, yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak dari konsumen gitu. Nah, ada yang menambahkan apa atau punya pengalaman lain misalkan, oh saya juga pernah ya, gimana kalian sharing aja gitu. Biar nanti Lala misalkan kalau dalam membeli itu bisa pilih-pilih karena adanya testimoni dari teman, dari ini gitu kan. Jadi bisa berhati-hati gitu. Boleh menambahkan, Bu? Ya, Tini boleh. Kalau menurut saya, itu benar kata Ibu, kalau mau beli itu harus pilih-pilih. Nah, sebetulnya kalau kita belanja online itu ada plus minusnya ya Bu ya. Nah, contohnya tadi Lala beli sepatu pas datang sepatunya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau menurut saya kalau kita belanja apalagi belanja online itu harus ekstra hati-hati. Malah nanti kalau beli sepatu mending langsung aja ke toko sepatu. Jadi biar kita lebih tahu nih dengan harga segini kualitasnya bagaimana. Terus kalau kita lihat kan kalau kita lihat di TV kan sekarang banyak yang penipuan-penipuan tadi kayak menimpa Lala gitu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Tini tambahannya. Ada yang lain? Ada Bu, boleh. Ibu. Ya, boleh Rizky. Saya juga pernah ada pengalaman Bu, beli online nggak sesuai sama yang digambar gitu. Tapi besokannya pas saya beli online lagi, ada itunya Bu, ada keterangan dari penjualnya. Kalau mau komplain harus divideoin dulu. Itu. Iya, nah gitu. Saya beli online, divideoin dulu Bu pas buka bungkusnya. Gitu. Nah, iya, betul ya. Kita harus maksudnya saling jujur lah antara konsumen sama distributor gitu ya. Harus saling jujur. Kita kan nggak mau nih hak-hak kita dilanggar gitu. Nah, kita juga harus tahu kewajibannya gitu. Kewajibannya itu harus jujur, misalkan kita memperlihatkan prosesnya sehingga mereka akan mempercayai kita. Jadi hubungan antara kedua belah pihak itu komunikasinya baik gitu ya. Jadi tidak ada ada masalah-masalah lagi gitu ya. Jadi jangan marah-marah ke di medsos atau ke ojolnya gitu ya. Nah, itu untuk pengalaman aja gitu ya. Nah, udah paham nih tentang orientasi kita masalahnya ke sana. Ini ada hubungannya loh dengan peran pelaku ekonomi gitu ya. Karena konsumen itu merupakan yang sebagai pemakai gitu ya, pemakai barang dan jasa. Terus juga sebagai yang bisa mempengaruhi kebijakan itu siapa, pemerintah tentunya ya, bisa menaikkan harga dan menurunkan harga gitu ya. Nah, sekarang kita membuat kelompok nih karena udah ada dasar nih gitu ya dari diskusi kecil tadi gitu ya. Sekarang kita bikin kelompok ya, dibagi-bagi 2 kelompok ya. Jadi kan ini ada perannya ada 4 nih gitu ya. Jadi dibagi 2 kelompok A dan B gitu.
Nah, kelompok A itu silakan kalian berdiskusi, mau kelompoknya bebas sama siapa gitu ya. Jadi ibu tidak akan menentukan si A, si B-nya gitu, bebas aja. Kalian ini kan kita negara demokrasi gitu ya. Jadi silakan kalian menentukan kelompok kalian masing-masing gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang ngotot, Bu, saya nggak mau sama ini, laporkan saya ke Ibu. Nanti Ibu akan posisikan dia ke kelompok ya yang seharusnya gitu ya. Jadi kan harus bisa menentukan keputusan gitu ya, harus bisa belajar gitu ya. Anak SMA itu harus bisa belajar menentukan keputusan. Jangan misalkan ditentukan oleh guru terus gitu kan, nggak dewasa gitu ya, harus bertanggung jawab gitu apa yang kalian pilih gitu ya. Silakan kalian bentuk kelompok, terus kalian bagi-bagi peran gitu sesuai dengan terserah Aga mau jadi ini pihak pemerintah nih, Rizky mau jadi sebagai RTK-nya, rumah tangga konsumen, bebas. Kalian kan udah punya pengetahuan dasar gitu ya awalnya gitu. Nah, Bu nanya Bu, satu kelompok 5 orang ya Bu ya? Gini, karena itu pelaku ekonomi itu ada 4 ya, pemerintah, RTK, RTP, dan MLM, masyarakat luar negeri gitu ya. Nah, yang keduanya ya itu cadangan aja, misalkan maksudnya bukan cadangan gitu, jadi membantu teman lainnya gitu. Kalau misalkan ada kesulitan untuk menjelaskan, untuk memerankan, oh saya nggak bisa tampil nih, saya nggak grogi kalau misalkan suruh drama gitu, nggak bisa, saya acting gitu misalkan ya. Nah boleh nih yang lain misalkan mengimpal gitu, soalnya jadi saling kerjasama gitu. Silakan Ibu akan berikan tanggung jawab yang seluas-luasnya bagi kalian untuk menentukan apa sih yang akan kalian tentukan, akan kalian pilih gitu ya. Nanti kalian juga kan kalau udah keluar dari SMA itu ya harus punya pilihan sendiri-sendiri ya. Jadi belajar dari sekarang. Udah? Siap Bu. Pembagian kelompok 5 menit ya. Oh iya, kalau kalian masih bingung ya tentang apa sih Bu RTK, RTP itu gitu ya. Ibu akan menjelaskan secara global aja ya, tidak sedetil mungkin gitu kan. Kalian harus belajar sendiri, cari sendiri informasi itu ya, menggali, mengeksplor sendiri ya. Jadi nggak boleh terus saya diwapan ke guru gitu ya. Kalian harus cari sendiri ya. Setuju? Setuju Bu. Nah, gini ya. Ini sebagai gambaran nih, gambaran buat kalian nih nanti pemerintah itu apa sih kerjaannya gitu ya. Misalkan dalam mengatur perekonomian ini gitu ya. Nah, ini tergambarkan seperti ini gitu. Kalian bisa menginterpretasikan ya bebas sesuai kalian tapi harus harus sesuai dengan koridornya ya, sesuai dengan materi gitu ya. Jangan kemana-mana gitu. Nah, ini amati sama kalian. Nah, di buku catatan aja, misalkan kalian nih, apa sih perannya pemerintah dalam perekonomian ini gitu ya. Catatan aja buat diskusi, buat kalian saling memahami peran yang akan kalian mainkan gitu supaya paham gitu ya. Nah, paham ya? Nah, di sini ada proses kayak rapat gitu ya, rapat paripurna gitu ya. Untuk apa sih gitu kan? Silakan kalian berdiskusi, brainstorming ya, melakukan tukar pendapat gitu ya. Nah, Lala bisa itu nggak menggambarkan apa ini sedang apa gitu. Ini buat gambaran nih nanti untuk bermain perannya pemerintahnya itu harus seperti apa gitu ya. Ya. Sekarang Bu.
Ya, karena dari ini tadi banyak yang diem gitu ya, apa ngerti apa enggak ya buat skenarionya gini, kalian buat apa pemeranan gitu ya kan kalian juga Iya, iya. belajar ya, belajar di drama misalkan si bahasa Indonesia suka kan, nah gitu. Jadi nanti menilai keterampilan kalian dalam hal memerankan apa fungsi masing-masing gitu ya. Misalkan bagaimana intonasinya, menggunakan bahasa yang baik dan benar enggak, misalkan terus gesturnya gimana, terus apa namanya sesuai dengan topik enggak apa kemana-mana gitu itunya apa skenario-nya harus jelas ya topiknya ini gitu ya. Bu Nah, Dewi, Bu eh, Dewi, mau tanya, ini kelompoknya kita siapa-siapa aja ya, Bu? oh, jadi belum dibuat ya kata ibu, buat sendiri kan ibu harus gini ya, harus mandiri gitu ya anak-anak. Nggak boleh kalian itu harus ditentuin sama guru nanti apa nggak ini gitu, nggak belajar mandiri gitu. Ya baiklah kalau ini belum karena ini waktu semakin mepet. Kenapa sih dari tadi belum apa membuat kelompok saja gitu, nggak bisa gitu ya? Coba ini Saya ada sudah, Bu, punya kelompok, Bu. ya Oh so iya, Bu. ya. Baik, Bu Dewi, saya jadi kelompok saya ya, Bu. Ririn Rin masuk sama kelompok saya aja, aja. Rin. Sama siapa dong ini? Sama Ya, saya aja, Rin. Nur Oh sama iya, Nur sama siapa aja Nur? Saya, Tini. Ah, Lalu Lala. Sama Ririn, Bu. empat Ya, dulu 4 aja orang. ya, 4 ya orang. Bu. Saya sama Bu Nur ya, Bu, kelompoknya ya. Ya, Ya. ya, kalian cari dulu ya informasinya mengenai apa sih peran dari Ayo, TK, ikut. RTP, pemerintah dan MLM gitu ya. Kalian harus biar kalian itu mendalami perannya gitu ya. Kalau nggak tahu apa tugas fungsinya, kalian nggak bisa mendalami perannya dalam apa nanti presentasinya gitu ya. Baik, paham ya? Bu, saya udah dapat, Bu, sama kelompok. Udah tahu nih perannya mau ngapain. Ah, bagus, Nur. Mau dicoba apa presentasi ke depan kelas? Boleh, Bu. Nih ya, saya Saya bacakan jadi ya, Bu. saya Nih, jadi konsumen saya, ya, Bu. Iya, ya, Ririn jadi RTK-nya. Saya ya, RTP. iya, Tini jadi pemerintahnya, Tini ya. ya, ya. Ya, Lala Begini, jadi masyarakat luar negeri, Lala. Siap. Oke, ya. boleh dimulai, Bu. Iya, boleh, boleh. Ya, bagus ya. Oke. Ya. Udah paham ya perannya? Ya. Ya. Iya, Bu. Jadi gini, Bu, ada transaksinya. Misalkan nomor 1 ya, tadi yang sudah dibuat itu kita melakukan RTP RTK-nya itu menjual 4 faktor produksi kepada si RTP Ya, dan kepada masyarakat luar negeri, Bu. ya betul, betul, betul. Iya. Kan? Kemudian si RTP nanti dia menjual produk jadi, Bu. Ya, Misalkan menjual barang dan jasa jadi kepada pemerintah, kemudian masyarakat luar negeri sama si Pada konsumen. Iya. Kemudian si negaranya ini dia membuat kebijakan, Bu. Kemudian dia nanti juga memberikan subsidi kepada si RTK sama RTP. Kemudian masyarakat luar negerinya mengadakan ekspor impor, Bu. Kurang lebih nanti kayak gitu perannya, Bu. ya, iya. Bagus begitu. Berarti Nur paham ya? Nah, Ya, Bu, sekelompok udah bisa. kalian buat skenario-nya gitu. Gimana nih mau apa apa kondisinya mau apa? Misalkan contoh misalkan ini apa pemerintah nih pengen buat jalan umum gitu. Butuh jalan nih, butuh tanah. Nah, si Ririn kan punya tanah tuh, tanah yang akan dilewati oleh jalan umum itu gitu. Nah, gimana nih cara negonya pemerintah ke si Ririn nih RTK gitu yang punya faktor produksi itu tanah gitu ya. Harus tergambarkan ya
harus tergambarkan kondisinya, misalkan oh ini pemerintah ini sebagai apa namanya, dia sebagai pembuat kebijakan atau mengatur gitu, harus jelas gitu kelihatan. Oh ini si RTK Ririn nih, dia punya faktor produksi ini tanah gitu. Gimana nih? Jadi posisinya pemerintah itu sebagai apa? Kan bisa ada 3 posisi juga ya. Bisa jadi konsumen, produsen juga bisa, dan sebagai distributor. Gitu ya, paham ya? Paham. Paham, Bu. Ya. 10 menit bisa diskusi tentang peran itu. Jadi natural aja ya, misalkan kayak kalian gimana ya, kalian suruh drama gitu ya. Bu, dimulai sekarang aja ya. Boleh, boleh. Siap, siap. Oke, Ya. karena RTK dulu berarti Ririn dulu Bu yang melakukan transaksi. Ya, silakan Ririn. Iya, saya ke Bu Nur ya, Bu. Oke. Iya. Ibu, saya mau membeli peralatan tulis, Bu. Ini berapa ya, Bu, harganya? Oke, berarti Ririn sebagai RTK membeli produk jadi dari saya sebagai RTP. Oke, harganya betulnya 5.000. Ya, deal gitu ya, sepakat ya. Nah, terus apa Ririn dapat apa? Apa sebagai Oh iya, Bu. Saya mau beli peralatan tulis ini harganya 5.000 ya, Bu. Saya Iya. bayar ya, Bu, dengan Oke. uang saya nih, Bu. ya, Uang saya 10.000, Bu. Oke, 10.000. Berarti nanti mendapatkan buku 2 ya. Berarti karena 5.000 dapat 2. Berarti saya sebagai seorang produsen memberikan Ririn buku sebanyak 2. Jadi dalam hal ini Bu, si Ririn mendapatkan, dia membeli produk jadi dari RTP, kemudian saya sebagai produsen, saya akan mendapatkan pembayaran atau balas jasa dari si RTK, karena si RTK sudah membeli produk jadi dari saya. Itu satu ya, Bu. Ya, betul konsepnya gitu ya. Terus. Kemudian pertamanya tadi sebelum buku itu jadi, saya membeli dulu. Saya belum punya tanah nih, Bu. Saya sebagai produsen, saya memerlukan tanah, memerlukan modal, memerlukan tenaga kerja, begitu ya, memerlukan keahlian dari orang yang bekerja. Saya membeli faktor produksi dari Ririn sebagai RTK. Iya. Iya. Saya mempunyai faktor produksi ya, Bu, seperti sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja, SDM, kemudian kewirausahaan dan modal yang akan diberikan ke Nur sebagai produsen atau RTP begitu. Nah, kemudian karena saya sudah mendapatkan faktor produksi dari si RTK Ririn, maka saya harus membayar sebagai balas jasa yang akan diterima Ririn karena sudah menjual faktor produksi. Saya akan memberikan satu, karena saya sudah membeli SDM atau tenaga kerja, saya memberikan balas jasa berupa upah. Kemudian ketika saya membeli dari Ririn berupa sumber daya alam tanah, saya akan membayar Ririn berarti berupa balas jasanya adalah sewa tanah. Kemudian karena saya meminjam uang dari Ririn sebagai modal usaha saya, berarti saya harus mengembalikan balas jasa berupa bunga modal. Kemudian terakhir, karena saya sudah menggunakan skillnya Ririn sebagai RTK yang bekerja di tempat saya akan memberikan berupa profit atau keuntungan. Begitu ya Bu Dewi ya. Betul sekali Nur Hayati ya. Terima kasih. Lanjut ya, Bu. Saya kan sebagai masyarakat luar negeri. Nanti saya akan membeli barang dari Bu Nur Hayati untuk dikirim ke negeri tempat saya berada. Misalnya nih, saya berada di Malaysia. Saya nelpon Bu Nur Hayati. Halo Bu Nur. Halo Bu Lala. Halo Lala. Ah iya, Nur, saya memerlukan 10 pak buku tulis. Bisa dikirim nggak? Oke, bisa. Lewat kargo aja ya, Ya. pengirimannya. Ya. Nanti pembayarannya saya transfer
ke rekening berdasarkan kurs yang berlaku sekarang nih. Oke. Rp1 berapa rupiah ya Nur ya? 5.000. 5.000. Ya, nanti invoice-nya dikirim aja ya ke email biar saya Oke. langsung bayar. Berarti totalnya 3 juta ya. Oke, berarti dalam Siap, hal ini siap. Bu, si Lala sebagai masyarakat luar negeri melakukan impor kepada saya yang menjual produk. Berarti nanti si Lala memberi dari saya itu adalah buku. Saya memberikan ke Lala buku, kemudian saya mendapatkan balas jasa dari masyarakat luar negeri berupa pembayaran atas penggunaan produk yang saya buat seperti itu. Kemudian satu lagi nih ada negara. Iya, bagian saya ya. Ya. Berarti saya sebagai pemerintah kalau melihat dari kegiatan tadi RTK, RTP sama masyarakat luar negeri, saya lihat dari Nur dulu nih sebagai produsen. Tadi kan ada proses pembelian nih dari Ririn sebagai konsumen beli ke Nur. Berarti di sini saya selaku pemerintah itu harus mengeluarkan kebijakan misalnya tentang harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah. Jadi Nur sebagai produsen tidak boleh mengeluarkan harga yang semena-mena. Misalnya satu harga buku itu dijual sama Nur 100.000, nah itu nggak boleh. Ada ketentuan dari pihak pemerintah dalam penentuan harga ecer tertinggi dan harga ecer terendah. Terus tadi yang dilakukan Lala nih melakukan kegiatan impor ya. Berarti di sini ada kegiatan ekspor impor atau pelakunya importir dan eksportir, berarti pemerintah nih mengeluarkan kebijakan, misalnya tentang kebijakan ekspornya gimana nih, kebijakan impornya gimana. Nah, nanti ada keterbatasan pembeliannya gimana, terus syarat pembeliannya harus dengan apa. Mungkin itu Bu, mungkin yang lain. Oke, saya melengkapi ya Bu ya dari Tini tadi sebagai negara atau pemerintah. Tini ini berhak juga memberikan subsidi untuk membantu kami para RTK dan produsen ketika harganya nanti ditujukan dia tidak terlalu tinggi dan kemampuan kami sebagai seorang konsumen membeli produk, kemudian produsen untuk memproduksi produk itu tidak terlalu mengeluarkan biaya yang lebih untuk menghasilkan atau membeli produk itu. Kemudian kami juga akan membayar pajak nanti ya Bu. Tadi peran dari RTP dan RTK. Demikian Bu. Terima kasih. Ya, itu ya sudah pada paham ya, dilihat dari cara kerjanya, dari skenario-nya itu sudah tupoksi gitu ya, sesuai dengan tugasnya. Nah, Ibu tanya nih, tadi kata Nur ada ini timbal balik dari apa sih, dari pemerintah subsidi ke RTK dan RTP. Nah, timbal balik dari RTK, RTP ke pemerintah itu apa, Nur tadi? Memberikan pajak Bu, membayar pajak ke pemerintah. Nah, biar negara kita kaya. Kemudian pajak itu kan didistribusikan lagi ya kepada masyarakat gitu ya untuk kepentingan umum ya Nur ya. Iya Bu. Jadi ada saling keterkaitan gitu ya antara RTK, RTP, pemerintah dan masyarakat luar negeri gitu ya. Jadi Ibu tadi langsung dinilai ya keterampilan berdiskusinya ya, memerankan fungsi masing-masing sudah sesuai dengan topik gitu, tema gitu. Nah sekarang kita beli applause dulu buat kelompok Nur, bagus sekali penampilan. Semangat. Nah, sekarang kelompok 2 nih yang B. Siapa sih tadi anggotanya? Apa belum? Belum membentuk anggota? Sudah, Bu, sudah. Nah ya. Iya. Ratna, silakan kamu paparkan perannya sebagai apa dan teman-temannya yang lain gitu ya.
Kita berempat, Bu. Saya, Rizky, terus Eis, sama Lala, Bu. Iya, boleh. Iya. Lala udah, Bu. Lala udah ya, maaf lah. Ya. Satu Agam lagi sama Hera Agam ya. belum, Agam. Tadi udah maju semua, Bu. Kelompoknya udah habis, Bu. Ya, Udah Lala maju udah semua. sama Terakhir saya saya. tadi. Iya, Agam diam aja. Kenapa ya? Sariawan ya, Agam ya. Bu Dewi. Bu, Bu Dewi kelompoknya udah maju semuanya, Bu Dewi. Bu udah semua, Bu, 2 kelompok. Iya, udah semua Bu Dewi. Ya, udah semua. Udah habis Kelompoknya udah kelompoknya. semua. Semua ya. Iya. Iya, Bu Bu. Dewi. Udah, Bu. Iya. Baiklah untuk materi ini Ibu kira kalian sudah paham semua ya karena sudah bisa mengimplementasikannya ya ke dalam peran masing-masing gitu ya. Nah, Ibu akan mencoba mengambil kesimpulan atau gini, kesimpulannya dari kalian sebagai subjeknya nih yang melakukan peranan itu harus ada kesimpulan dong. Masa udah Kang, Bu, mau tunjuk jari dia, Bu. Aku udah tunjuk jari dia. ya. Siapa Saya Bu, menyimpulkan? Siapa? saya mau menyimpulkan Bu. Agam? Iya Bu, saya menyimpulkan ya Bu. Ya, boleh. Pembelajaran kita kali ini kita mempelajari ada 4 sektor pelaku ekonomi, ada RTK, RTP, ada juga rumah tangga pemerintah, ada RTG, government, dan masyarakat luar negeri. Nah tadi juga dari beberapa kali kesempatan rekan-rekan juga menampilkan peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Contoh, pelaku ekonomi RTK, perannya adalah dia membeli barang atau jasa dari RTP, sekaligus juga sebagai sumber yang menyediakan adanya faktor produksi. Lanjut, terus juga ada rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen juga itu dia kegiatannya adalah menghasilkan barang atau jasa, serta menerima uang ketika menjual barang tersebut dari RTK. Selanjutnya, RTK sama RTP juga menerima subsidi dari pemerintah, juga membayar pajak ke pemerintah. Jadi pemerintah ada di tengah-tengah pelaku ekonominya ya, itu si RTK dan RTP. Nah, mengenai masyarakat luar negeri, itu tinggal dilihat dari bentuk pasarnya, apakah kegiatannya ada di pasar input atau output. Nah, kalau misalnya ada di pasar output, berarti kalau misalnya disinergikan dengan RTP, maka akan ada yang namanya ekspor impor barang dan jasa. Jadi kalau di pasar input, maka yang disinergikan adalah yang diperjualbelikan, ekspor impor faktor produksi. Itu Bu. Ya, bagus sekali, Agam, lengkap sekali ya, deskripsinya bagus ya. Walaupun tadi Agam diam saja, tapi bisa nggak apa-apa kalau diam saja, tapi bisa menyimak, oke. Daripada ribut nggak bisa menyimak gitu ya. Nah, Ibu akan menyampaikan sedikit ulasan penguatan gitu ya terhadap pembelajaran hari ini gitu ya. Bahwa di sini pelaku ekonomi itu ada 4 ya. 1 rumah tangga konsumen, 2 sebagai rumah tangga produsen, 3 pemerintah, dan yang keempat MLN atau masyarakat luar negeri. Yang kesemuanya itu mempunyai keterkaitan gitu ya, yang mempunyai tugas masing-masing gitu. Jadi sehingga akan menumbuhkan perekonomian yang akan bertumbuh gitu. Jadi kesejahteraan masyarakat akan tercapai gitu ya, pembangunan akan tercapai gitu. Jadi tujuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat itu akan tercapai gitu. Ya. Untuk penilaian kognitif
Ibu akan share ke Google Form gitu ya untuk mengetahui, mengecek nih sampai di mana kalian paham materi ini gitu ya. Nah, untuk minggu depan ini kalian kan udah memahami nih peran dari 4 pelaku ekonomi itu ya. Nanti kalian ilustrasikan buat skemanya, tapi itu untuk minggu depan gitu ya. Skema atau diagram dari ketiga sektor gitu ya, 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, itu untuk minggu depan, nanti dipresentasikan lagi ya ke depan gitu. Jadi buatnya yang bagus ya untuk presentasi ke depan gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Sudah Bu, sudah jelas. Bu, sudah jelas, Bu. Iya. Nggak ada, Bu. Nggak Udah ada. jelas. Udah jelas, bener ya, jelas nanti pas ulangan nilainya kecil, jangan sampai. Beneran Bu, swear Insya Allah udah enggak, Bu. jelas. Insya Allah bagus, maksimal nilainya Insya Allah. Nah, kita buktikan ya nanti ya di hasil ulangan ya. Iya, Bu. Minggu depan kan, Bu. Ya, siap ya. Oke, Bu. Oke, baiklah anak-anak, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian juga ya, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menyelesaikan masalah ya, bisa menemukan solusinya apabila kalian menemui kesulitan. Terus ya, nah itu manfaatnya. Terus ada tambahan, ada saran atau gimana untuk? Udah bel tuh, udah bel. Udah bel tuh. Oh, udah bel ya? Ya. Nggak kedengeran? Udah bel, Bu. Oh, Ibu saking. Udah, Bu. Kita mau masuk sosiologi, Bu. Iya, saking antusiasnya ya Ibu ngajar. Maaf ya, ini si waktu nih. Oke Bu. Ya, nggak apa-apa ya. Mari kita menutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Doa masing-masing aja ya, karena udah bel. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dewi. Anak-anak. Wah.